Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Nugraini Iswara Adi dari GKI Buaran, Jakarta. Renungan kita hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, berjudul Menunggu dan Bertobat. Renungan kita didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat 3 hingga 13. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang kepadamu. Kami bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami dapat menjadi para pelaku firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Sahabat YKB, yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-3. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhlah para allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Sahabat YKB, menunggu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Menunggu kelahiran anak, menunggu datangnya kereta atau bis kota yang kita butuhkan untuk pulang ke rumah, menunggu hasil pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Itu sebabnya banyak orang yang tidak suka untuk menunggu. Sahabat YKB, konteks kisah dalam teks renungan kita hari ini adalah kenyataan bahwa tabut Tuhan tidak lagi berada di tengah-tengah bangsa Israel karena tabut Tuhan ini sudah diangkut oleh orang-orang Kiryat Yearim dan sudah berada di sana selama kurang lebih 20 tahun. Sebelum itu, tabut tersebut memang sudah juga berpindah-pindah tempat selama beberapa waktu lamanya, sehingga bangsa Israel meratap dengan penuh kerinduan. Bangsa Israel harus menunggu selama puluhan tahun untuk mengobati kerinduan hati mereka akan kembalinya tabut Tuhan ke tengah-tengah mereka. Dan dalam konteks inilah Samuel mengingatkan bahwa kerinduan itu bisa saja terpenuhi dengan syarat bangsa Israel bersedia bertobat dari dosa-dosanya. Karena penyebab tabut Tuhan itu sampai bisa direbut bangsa lain adalah karena bangsa Israel. Mereka ini tidak taat dan setia kepada Tuhan. Sahabat YKB, menunggu memang hal yang tidak menyenangkan. Namun menunggu juga bisa membawa berkah. Kalau masa menunggu itu kita gunakan dengan baik untuk memahami kehendak Tuhan di balik masa penantian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dengan demikian, menunggu tidak berarti hanya duduk diam tanpa tindakan, hanya pasif saja, tetapi justru menunggu bisa kita isi dengan penuh dengan berbagai macam tindakan, yaitu misalnya tindakan untuk introspeksi dan kemudian menunjukkan pertobatan. Saudara-saudara, mari kita memanfaatkan waktu tunggu kita untuk menunjukkan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, berilah kami kesabaran untuk menunggu Engkau. Dan berilah kami hikmat kebijaksanaan, supaya dalam masa penantian ini kami boleh menunggu dengan aktif
dengan menunjukkan buah-buah pertobatan kami di hadapan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami, supaya kami dapat menunjukkan pertobatan itu secara nyata dalam masa penantian akan kedatangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan renungan ini kepada yang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.